Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai Vim. Nah, Vim yang akan kita gunakan sekarang ada Vim yang di Windows ya. Jadi buat teman-teman yang menggunakan Linux juga masih bisa mengikuti tutorial ini. Yang pertama kita akan buka dulu terminal. Nah, di sini ada, tapi kalau misalkan teman-teman mau menggunakan CMD juga bisa. Misalkan CMD seperti ini kalau misalkan CMD bawaannya Windows ini sudah langsung bisa, misalkan nvim karena kita sudah menginstal nvim kemarin. Nah, ini akan bisa juga dijalankan di CMD. Tapi lebih direkomendasikan teman-teman untuk menginstal terminal. Menginstal terminal teman-teman bisa lewat store, Microsoft Store ya. Nah, kalau misalkan belum ada, teman-teman di Microsoft Store. Ini agak loading. Sambil menunggu kita lihat yang di terminal. Nah, terminal tuh seperti ini tampilannya ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau nginstal tinggal ketikkan terminal, maka nanti akan diarahkan ke Windows Terminal yang ini ya. Nanti saya sudah menginstal ini Windows Terminal. Nah, nanti tampilannya ketika sudah selesai adalah seperti ini. Nah, ini akan kenapa menggunakan Windows Terminal? Karena Windows Terminal ini script untuk Unix ini bisa dijalankan di sini. Misalkan kita ketikkan ls di sini. Nah, ls ini kan hanya ada di Unix. Kalau di Windows kan dir. Nah, ini kedua-duanya bisa kita gunakan. Misalkan cls ini kan untuk di Windows. Kalau misalkan di Unix ini clear seperti ini. Ini kedua-duanya bisa kita gunakan. Ini salah satu kelebihan terminal yang bisa kita install dari store. Oke, kita akan mulai ke Vim. Nah, pertama kita akan memasuki materi Vim. Jadi kita akan mulai membiasakan Vim sebagai editor untuk aplikasi kita. Nah, pertama saya akan menuju dulu ke directory dengan cara cd t. Saya sudah memiliki directory backup. Nah, saya akan masuk ke backup dulu. Nah, ini sudah berada di backup. Saya mau membuka nvim seperti ini misalkan. Nah, ini halaman pertama nvim. nvim yang kita gunakan adalah versi 7.2. Buat teman-teman yang belum bisa menginstal, nah tinggal cek di channel ini sudah saya berikan panduan untuk menginstal nvim di Windows dan di Linux. Nah, ini ketika kita sudah masuk, nah seperti ini tampilannya. Nah, untuk keluarnya teman-teman bisa menggunakan command mode titik dua di sini. Lihat bagian pojok bawah kiri titik dua, kemudian tekan tombol key, artinya void, kemudian tekan enter. Nah, maka kita sudah bisa keluar dari Vim-nya. Nah, kemudian untuk membuka jendela Vim dan kemudian kita mengedit sebuah file, caranya bisa kita dengan mengkombinasikan perintah nvim, kemudian kita mau membuka file dengan tipe apa, misalkan contoh .txt seperti ini. Nah, ketika kita enter, maka contoh dengan file .txt ini akan dibuka. Nah, untuk Vim ini terkenal dengan beberapa mode ya. Jadi Vim itu selain terkenal dengan text editor berbasis terminal, juga terkenal dengan mode-mode yang dimiliki oleh Vim. Nah, secara umum Vim memiliki 4 mode ya. Ada mode general atau mode umum lah, mode normal. Nah, kalau misalkan biasa disebut normal mode ya. Nah, ini ketika kita baru memasuki halaman pertama kali, ke halaman Vim, tampilannya adalah normal mode seperti ini. Nah, di halaman normal mode kita tidak bisa melakukan insert string. Misalkan kita ngetik, nah ini udah ke misalkan kita tidak bisa melakukan mengetik apa-apa di sini. Nah, untuk memasuki normal mode kita bisa
mencet tombol escape ya. Jadi setelah kita menekan tombol escape akan masuki normal mode. Nah, di normal mode kita bisa melakukan navigasi. Nah, kalau misalkan sudah ada teksnya ini bisa dinavigasi. Nah, untuk memasuki metode mode berikutnya adalah mode insert. Untuk memasuki insert mode yaitu mode yang bisa kita gunakan untuk melakukan penginputan data. Misalkan saya tekan tombol I artinya insert. Nah, di sini kita bisa mengetikkan teks. Ini adalah contoh teks pada insert mode. Nah, kemudian ini contoh, kemudian saya buat ini contoh seperti ini ya. Nah, ini kita sudah memasuki insert mode, bisa dilihat di bagian pojok bawah kiri ini ada tulisan insert, artinya kita sedang berada di mode insert. Kemudian untuk beralih ke mode selanjutnya, kita harus escape dulu supaya masuk ke mode normal. Nah, ini sudah escape, hilang tulisan insert-nya di sebelah kiri bawah sini. Nah, kita bisa melakukan perintah masuk ke mode lainnya, yaitu ke mode command mode. Nah, di sini tinggal masukkan titik 2. Nah, kemudian kita coba untuk menyimpan. Cara untuk menyimpan yang sudah kita buat dengan mengetikkan W, kemudian tekan enter. Maka di sini sudah ada contoh.txt sudah ditulis. Nah, jadi ketika kita mengetikkan W kemudian enter maka ini sudah ditulis. Bagaimana kalau misalnya kita ingin menuliskan dan kemudian nge-close? Caranya kita ketikkan titik 2 W kemudian tekan key. Nah, tadi kan key ini untuk quiet, untuk keluar dari Vim. Kalau misalkan kita enter maka dia akan melakukan penyimpanan dan keluar dari Vim. Untuk masuk lagi kita ketikkan nvim. Nah, kita tadi mengetikkan contoh. Nah, kalau kita buka lagi maka yang tadi kita buat ini sudah ada. Nah, ini tadi ketika normal mode, nah kita bisa melakukan navigasi, dan mengenai shortcut navigasi kita akan bahas lebih jauh nanti di video selanjutnya. Nah, ini kita sudah membahas dua mode ya, normal mode dan insert mode. Nah, sekarang kita akan mencoba view mode dengan menekan tombol V pada keyboard. Nah, kita akan masuk ke visual mode. Nah, di sini ada tulisannya visual. Nah, visual bisa kita gunakan untuk melakukan blok. Nah, misalkan tadi sudah masuk kode mode visual, kita bisa geser ke kanan dengan kurs panah ya, ataupun dengan L. Nah, ini bisa ke blok. Nah, setelah ke blok seperti ini, kita bisa melakukan apa saja. Misalkan kita mau menghapus data, ya tinggal kita tekan D. Nah, maka data sudah terhapus. Nah, mengenai shortcut bagaimana kita menghapus, kita melompat ke bagian ujung, kita melompat ke bagian awal dari teks yang sudah kita buat. Nah, ini kita akan bahas di materi selanjutnya. Nah, kemudian kita juga bisa selain view mode, kita bisa menggunakan command mode. Command mode yang tadi sudah pernah kita coba ya. Kita escape, kemudian kita ketikkan titik 2, lihat di pojok bawah ini. Ini memasuki command mode tandanya. Nah, dari command mode kita bisa memasuki mode EX atau Explorer. Kita enter maka kita akan diarahkan ke Explorer yang saat tadi kita buka. Nah, di sini ya. Nah, tadi kita membuat file contoh.txt. Kalau untuk memasukinya kita tinggal tombol enter, maka kita akan masuk ke halaman yang tadi kita edit. Kita misalkan masuk lagi, titik 2, EX, enter. Nah, misalkan kita mau membuka index.html yang ini ya. Kita enter, maka ini sudah masuk ke file index.html. Nah, untuk keluarnya, misalkan kita tinggal titik 2, key. Kita keluar, ini nggak bisa karena kita sedang berada di
Nah, berada di tadi ya, Explorer mode. Kalau kita paksa ya tinggal enter saja. Sebenarnya kalau misalkan kita dari Explorer mode, X misalkan kita untuk keluarnya, kita ketikkan titik 2 B, D, kemudian enter. Nah, ini akan kembali ke halaman, sebelumnya. Oke, kurang lebih seperti itu untuk mode di Vim ya. Jadi kesimpulannya, mode di Vim kurang lebih ada 4 ya, ada normal mode, jadi ketika kita menekan tombol escape ataupun kita ketika pertama kali memasuki halaman, itu akan memasuki normal mode. Kemudian ada insert mode, ini untuk proses pengeditan atau manipulasi data, memanipulasi teks yang ada di halaman kerja kita. Kemudian kita juga bisa memasuki visual mode dengan menekan tombol escape dan menekan tombol V, maka akan masuki visual mode. Nah, ini bisa kita gunakan untuk memblok data yang blok teks yang, sudah kita buat. Kemudian kita juga bisa memasuki common mode dengan mengetikkan titik 2 tandanya kita sudah memasuki common mode seperti ini. Oke, kurang lebih seperti itu. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.